melanjutkan video saya sebelumnya tentang membandingkan huruf dan untaian huruf dalam Scratch. Jadi, bagaimana jika string yang dibandingkan adalah elephant dengan mouse? Ya, apakah elephant lebih besar daripada mouse? Jawabannya false. Kenapa? Karena cara kerja Scratch adalah untuk membandingkan string adalah dengan membandingkan huruf per huruf mulai dari huruf pertama paling kiri sampai ke kanan. Ya, huruf pertama dari elephant adalah E, sementara mouse adalah M. Karena E lebih dulu dibandingkan M secara alfabetik, maka E seharusnya lebih kecil daripada mouse. Jadi, jika digunakan comparable operator greater than atau lebih besar, akan menghasilkan false. Ya, walaupun secara panjang huruf, panjang katanya, jumlah karakter di elephant lebih banyak daripada mouse. Tetapi karena algoritma Scratch untuk membandingkan dua buah string adalah melihat dari huruf per huruf, maka dari huruf pertama saja kita sudah bisa melihat bahwa E seharusnya lebih kecil daripada M. Ya. Itulah cara kerja perbandingan string pada Scratch. Ya, ini penjelasannya. Jadi, algoritma tersebut sebetulnya mirip seperti algoritma yang digunakan pada aplikasi sehari-hari. Ya, misalnya ketika kita mengurutkan kata di kamus, ya, list atau daftar kata dalam kamus itu huruf E pasti muncul lebih awal, di halaman-halaman yang lebih awal dibandingkan mouse, kata-kata mouse. Begitu pula cara pengurutan yang digunakan untuk mengurutkan buku, misalnya di buku perpustakaan. Aturan penomorannya adalah seperti itu, ya. Nah, operator perbandingan tadi itu adalah dasar untuk struktur keputusan yang akan kita pelajari hari ini. Struktur yang pertama dinamakan if block, ya, dimana pada if, pada ilustrasi ini kamu bisa lihat ya, jika sebelumnya kita belajar struktur sekuensial, dimana jalannya program itu lurus terus, ya, kalau dari atas ke bawah, dieksekusi dari atas ke bawah. Tetapi dengan block if, struktur program tidak lagi hanya lurus dari atas ke bawah, tapi juga bisa berbelok, ya, tergantung kondisi mana yang terpenuhi. Misalnya, jika saya tidak membutuhkan belok, maka saya akan lurus. Tetapi jika saya membutuhkan belok, misalnya karena ada restoran di sebelah kanan, maka saya baru berbelok, ya. Karena keputusan tadi, maka hasil selanjutnya dari program mungkin saja berbeda. Kalau saya memilih lurus, misalnya, tujuan akhirnya hasilnya adalah Jakarta. Tapi kalau saya memilih berbelok, misalnya, tujuan akhirnya misalnya kota yang lain, misalnya Cirebon. Ya, jika digambarkan dalam bentuk struktur program Scratch, kira-kira strukturnya seperti ini. Ya, ini skema untuk if dalam Scratch, ya, dia ada di di dalam skema yang berwarna orange, ya. Saya agak lupa nama headernya apa, tapi kira-kira strukturnya seperti ini secara umum. Jadi ada keyword if. Keyword if ini adalah jika, ya, seperti dalam bahasa Indonesia, juga sama seperti pada bahasa pemrograman yang sudah sebenarnya seperti Java, C, Pascal, dan lain-lain, ya. Jadi if itu adalah keyword yang umum dalam programming, yaitu untuk membuat struktur decision atau keputusan, ya. Jadi keyword if lalu dilanjutkan dengan kondisi yang akan diperiksa, ya. Lalu di dalam block if itu akan ada komen atau perintah atau instruksi yang dijalankan jika kondisinya bernilai benar, ya.
Nah, keluar dari blok if ini bisa dilanjutkan dengan instruksi lain yang tidak ada hubungannya dengan blok ini. Ya. Jadi, cara kerjanya adalah jika kondisinya bernilai benar, maka komen 1, 2, sampai N akan dijalankan. Lalu melanjutkan keluar blok if, yaitu komen yang ke M. Tapi, jika kondisinya salah, maka seluruh komen 1 sampai komen N akan diabaikan. Karena conditionnya bernilai false atau salah. Jadi semua komen di dalam blok if akan diabaikan, lalu keluar, melanjutkan instruksi selanjutnya. Mulai dari M dan seterusnya. Ya. Jadi betul-betul ilustrasinya seperti gambar ini. Ketika kita berjalan dari bawah, misalnya kita lihat mobil biru ini, ya. Berjalan dari bawah, terus instruksi program berlangsung sampai ada cabang. Di cabang ini mulai dibuat keputusan, apakah lurus atau perlu berbelok. Jika perlu berbelok, maka belok ya. Jika tidak perlu berbelok, maka lurus terus. Nah, diagram bagian kanan atas itu merepresentasikan diagram yang disebut dengan flowchart diagram. Diagram flowchart. Bentuknya seperti ini. Notasinya adalah jika ada percabangan atau decision atau keputusan, maka ditampilkan dalam notasi belah ketupat seperti ini ya. Jadi apakah kondisinya benar, lalu nanti akan mulai ada cabang. Ya, ada cabang yes dan ada cabang no. Artinya jika pertanyaan di dalam sini benar, dia akan pergi ke cabang yes. Lalu melakukan instruksi atau proses yang dinotasikan dengan persegi panjang. Ya, execute command 1 sampai N, lalu keluar, ya, melanjutkan mengexecute command M. Jadi, blok scratch sebelah kiri itu jika dinyatakan dalam bentuk representasi flowchart itu jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi jika kondisinya salah, dia akan men-skip semua 1 sampai N, dia langsung masuk ke cabang no, mengeksekusi command ke M. Nah, ini salah satu contoh permainan ya. Kita bikin aplikasi sederhana. Gimana sih caranya jika kita mempunyai sebuah if block dalam program? Ya, misalnya di sini ada sebuah sprite, ya katakanlah mobil atau apa, ya, yang punya aturan seperti ini. Kamu lihat diagram sebelah kanan. Ya. Sprite ini pada saat awal akan diinisialisasi berada di 0,0. Kamu lihat ya, blok pertama go to xy 0,0. Lalu dia akan mengarah ke arah 45 derajat. Ya, dia akan mengarah ke 45 derajat. Lalu dia akan terus-menerus, ya, yaitu yang ada di dalam blok forever. Dia akan bergerak terus 5 step ke sesuai arahnya, ya. Nah, jika kemudian ada pemeriksaan berapa posisi X-nya. Ya, jadi jika posisi X-nya positif, lebih besar 0, maka warnanya akan berubah ya sebesar 25. Nanti kamu lihat, coba kamu buat sendiri, lalu lihat apa yang terjadi ya. Tetapi jika posisinya tidak lebih besar dari 0, alias lebih kecil sama dengan 0, dia akan terus bergerak, ya. Terus ada pemeriksaan di bawah, if on edge, bounce. Jadi kalau dia ada di tepi atau batas window, dia akan memantul, ya. Memantul, kemudian maju 5 step sesuai dengan directionnya atau arahnya, ya. Jadi gambar atau ilustrasi sebelah kanan bawah itu merangkum apa yang tadi saya jelaskan. Jadi di window-nya seolah-olah dibagi menjadi 2. Sebelah kiri adalah X positionnya lebih kecil 0. Sebelah kanan yang ada kotak-kotak itu adalah posisi di mana X-nya lebih besar 0. Sementara garisnya adalah ketika sama dengan 0, X positionnya. Nah, sprite itu baru akan berubah warnanya di daerah yang kotak-kotak ini, yang sebelah kanan. Sisanya dia tidak akan, di sebelah kiri dia tidak akan berubah. Mulai 0 dia akan berubah ya. Oh sorry,
di 0 dan lebih kecil 0 dia tidak berubah. Sementara dia hanya akan berubah warna jika di daerah yang diberi kotak-kotak. Itu yang dilakukan oleh blok program ini. Silakan kamu pause videonya, terus kamu pelajari ya sampai kamu mengerti atau bisa memahami bahkan membuat blok program dengan decision structure if block. Nah, berikutnya kita belajar menggunakan variabel sebagai penanda atau yang disebut dengan flag. Kenapa kita belajar ini? Karena flag akan banyak digunakan ketika kamu membuat game. Ya. Flag itu bisa bermacam-macam. Yang paling umum adalah dengan menggunakan variabel. Ya. Variabel yang dipakai misalnya pada contoh blok Scratch ini adalah CanFire. Ya. Jadi CanFire ini ketika kamu paham akan konsep flag, kamu akan langsung bisa membaca sebuah potongan program, kemudian mengidentifikasi, oh ini adalah sebuah variabel flag, yaitu penanda. Ya, contohnya seperti ini. If CanFire sama dengan 1, 1 itu ingat untuk menyatakan true. Ya. 0 atau angka 0 itu biasanya untuk menyatakan false. Ya. Sementara yang untuk menyatakan true biasanya 1 atau angka bukan 0. Nah, jadi di potongan program ini diperiksa apakah dapat menembak atau tidak. Ya. Jika dapat menembak, maka di dalam blok if itu ada command atau instruksi untuk menembakkan mission. Ya. Jadi di sini ada pemeriksaan if CanFire sama dengan 1 dan bla bla bla. Ini adalah contoh variabel penanda ya, atau disebut dengan flags. Flag ya, kalau cuma satu flag. Oke. Nah, contoh flag yang lain di sini ada beberapa contoh ketika yang umum ketika kamu membuild sebuah game. Ya. Misalnya kamu bikin sebuah variabel game started ini untuk menyatakan apakah gamenya sudah mulai atau belum. Ya. Misal untuk inisialisasi awal, game started-nya di set 0. 0 itu untuk menyatakan false. Ya, jadi game belum dimulai. Ini biasanya untuk inisialisasi. Ya. Jadi untuk apa game started ini? Biasanya untuk mengignore semua penekanan tombol keyboard. Ya, jadi diperiksa apakah gamenya sudah mulai atau belum. Kalau belum mulai, ignore saja. Kalau sudah mulai, baru diperiksa ya keyboard apa yang ditekan. Ya, kalau game started 1, maka dia sudah masuk permainan. Jadi game untuk menandakan game has started, start processing user input. Jadi mulai membaca atau melakukan aksi sesuai input atau masukan dari user. Begitu pula dengan game over. Misalnya kita buat sebuah variabel game over untuk menandakan apakah gamenya sudah berakhir atau belum. Ya, kalau pada saat awal game overnya 0, ya, lalu misalnya untuk menyatakan berapa waktu yang tersisa sampai gamenya selesai. Jika game overnya di set 1, maka itu menandakan akhir dari permainan. Ya. Lalu apa? Misalnya, jika game overnya 1, itu berarti akhir dari permainan, maka kamu bisa men-stop remaining time atau menyembunyikan waktu yang tersisa. Ya. Bisa juga ini untuk fire detected. Ya. Apakah ada tembakan yang dilakukan? Ya, kalau ada tembakan, bagaimana aksinya? Kalau tidak ada tembakan, maka alarm sound-nya off misalnya. Tapi kalau ada tembakan, maka bunyikan alarm dan seterusnya. Ini contoh-contoh pemanfaatan variabel sebagai flag. Lihat penulisan variabel. Awalnya huruf kecil, awal setiap kata berikutnya huruf besar. Ingat akan aturan penulisan tersebut.